Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perjalanan pasca kematian, yang nanti akan kami bacakan sebuah hadis yang cukup panjang, dan barangkali hadis ini termasuk di antara hadis yang cukup sering disinggung oleh para asatidzah ketika mengingatkan tentang perjalanan roh pasca kematian. Kita mengetahui bahwa bagian dari akidah yang kita miliki, hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua, di mana kehidupan yang kedua itu tanpa ujung. Kehidupan yang kedua adalah kehidupan tanpa ujung. Dan di kehidupan yang kedua tanpa ujung, kondisi manusia hanya ada dua keadaan. Yang pertama adalah kenikmatan yang abadi, atau yang kedua adalah azab yang abadi. Sebagai hamba yang meyakini akan ada kehidupan yang kedua tanpa ujung dan konsekuensinya hanya ada dua seperti itu, tentu kita harus memperjuangkan bagaimana agar kita bisa mendapatkan kenikmatan yang abadi. Karena itulah dengan membangun yakin dan iman yang benar, satu-satunya jalan agar kita bisa mendapatkan surga Allah yang isinya kenikmatan abadi. Nah, untuk bisa membangun demikian, maka kita perlu mengenali apa saja keterangan yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan kondisi setelah kematian. Karena yakin itu tumbuh dari ilmu. Sehingga ketika orang belajar satu hadis, dua hadis tentang masalah hari kiamat, satu hadis, dua hadis tentang masalah hal yang gaib, maka dia akan bertambah keyakinannya. Karena itu kenapa para sahabat di masa silam menyebut kegiatan belajar sebagai bentuk menambah iman. Karena dengan orang memiliki keyakinan, karena dengan belajar orang akan bertambah keyakinannya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau mengajak masyarakat untuk belajar, beliau panggil dengan kalimat, hayya nu'minu sa'atan. Mari kita ngecas iman sesaat. Hayya nu'minu sa'atan. Mari kita ngecas iman sesaat. Karena seseorang ketika dia belajar, hakikatnya dia nambah iman. Sehingga sederhananya seperti ini. Kalau ada seorang muslim yang sama sekali tidak pernah mendengar hadis tentang munculnya Dajjal, maka tidak ada dalam hatinya keyakinan tentang keberadaan Dajjal di akhir zaman. Kemudian ketika dia mendengarkan hadis tentang munculnya Dajjal, barulah muncul keyakinan dalam hatinya. Berarti besok akan ada makhluk seperti itu, yang namanya Dajjal dengan sifat-sifat seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Karena dia baru mempelajarinya. Demikian pula ketika dia tidak pernah mendengar hadis tentang turunnya Nabi Isa AS, mungkin tidak akan ada keyakinan dalam hatinya. Kalau besok di akhir zaman akan ada Nabi Isa yang turun di akhir zaman, dan demikian seterusnya. Maka dengan belajar hadis-hadis seputar masalah akidah, hadis-hadis tentang masalah iman, itu akan semakin menambah keyakinan seseorang dan iman seseorang terhadap hal-hal yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya cara bagi kita untuk mengetahui hal yang gaib adalah melalui informasi yang disampaikan oleh siapa jemaah? Nabi SAW. Karena hal yang gaib itu hanya bisa diketahui melalui jalur nubuwah. Sedangkan selain para nabi, mereka bisa mengetahui informasi itu dengan mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW. Baik. Dan bagian dari sifat orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Dan di antara yang gaib adalah kejadian di akhir zaman atau kejadian pasca kematian, yang itu bisa kita jumpai dalam hadis Nabi SAW. Baik, di kesempatan kali ini saya akan bacakan hadis yang disampaikan oleh sahabat Al-Barra bin Azib. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, Waalaikumsalam warahmatullah, kemudian An-Nasai, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Nabi SAW menceritakan tentang perjalanan roh. Tapi sebelumnya Al-Barra menyampaikan dalam konteks yang lebih lengkap. Beliau menceritakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansar. Kami pernah berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah salah satu orang Ansar. Fantahaina ilal qabri. Kemudian kami tiba di pemakaman, kami tiba di kuburan. Walamma yulhad, ketika liang lahatnya sedang dibenahi, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap ke arah kiblat.
Apakah jenazahnya sudah dimasukkan jamaah? Belum. Karena kuburannya baru dibenerin. Sehingga ketika jenazah sampai di lokasi, ternyata kuburannya belum siap. Maka ketika kuburannya baru disiapin, Rasulullah SAW duduk. Ini salah satu di antara dalil bolehnya duduk meskipun jenazah belum dimasukkan ke dalam liang lahat. Para ulama memberikan rincian seperti ini. Apa hukum atau apa adab yang lebih tepat bagi para pentakziah ketika dia mengiringi jenazah? Bagaimana dengan hukum duduk dan berdiri ketika itu? Baik. Sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka dianjurkan untuk berdiri. Sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah tersebut. Dan ini dipahami dari ketika Nabi SAW melihat ada jenazah yang lewat, kemudian beliau berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah tersebut. Sehingga disimpulkan ketika jenazah belum dimasukkan ke dalam liang lahat, maka para pentakziah adabnya adalah berdiri. Boleh nggak duduk, Pak? Jawabannya boleh berdasarkan hadis ini. Nabi SAW ketika beliau mau menyampaikan sebuah tausiah dan jenazahnya belum dimasukkan ke dalam liang lahat, Rasulullah SAW duduk. Kemudian setelah jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka bebas. Berdiri boleh, duduk juga boleh. Sebab posisi berdiri itu lebih menghormati daripada duduk dalam situasi seperti ini. Karena itu kalau misalnya ada tausiah pasca pemakaman, itu yang lebih tepat berdiri ataukah duduk? Jawabannya dua-duanya boleh. Mau berdiri silahkan, duduk juga diperbolehkan. Nah, fajalasa Rasulullah SAW mustaqbilal qiblah. Rasulullah SAW duduk menghadap ke arah kiblat. Wajalasna haulahu, dan kami pun duduk di sekitar beliau. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr, seolah-olah di kepala kami ada burung. Saking khusyuknya para sahabat ketika mau mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan khusyuk mereka tentu beda dengan kita ya. Kita mungkin khusyuk tapi merem, sehingga sampai tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadznya. Tapi sahabat khusyuk digambarkan seperti ada burung yang hinggap di kepalanya karena mau memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa fi yadihi 'udun yanqutu fil ardi, dan beliau membawa ranting kemudian beliau tancapkan ke tanah. Faja'ala yanzuru ila sama, kemudian beliau melihat ke arah atas. Wa yanzuru ila al-ardi, lalu melihat lagi ke bawah. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfiduhu, beliau naikkan pandangan matanya, kemudian beliau tundukkan lagi. Para sahabat menceritakan itu dengan detail. Gerakan-gerakan minor seperti ini sampai mereka sebutkan. Apa makna di balik itu? Wallahu a'lam. Yang jelas mereka menceritakannya. Makanya tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Kita saja, Pak, misalnya. Bapak adalah orang yang membersamai anak Bapak dari mulai lahir. Anggaplah misalnya sebelum dia masuk ke pesantren sampai dia usia kelas 1 SMP. Anda kalau saya minta untuk menceritakan tentang kondisi anak Anda selama usia berapa? 12 tahun berarti ya? Atau mungkin selama 11 tahun. Ceritakan anak Bapak selama 11 tahun. Itu nggak jadi satu buku, Pak. Nggak jadi satu buku. Kenapa? Ada banyak kenangan yang hilang. Karena gerakan-gerakan dia kan bagi kita nggak penting ya. Anak Anda lompat, jungkel, geblak, itu kan nggak diceritakan. Tapi Rasulullah SAW sampai gerakan yang kecil-kecil itu sahabat bercerita. Sehingga bisa menjadi buku yang beraneka ragam warna hanya dari satu manusia. Pelajaran Sirah Nabawi itu kan beragam ya. Ada pelajaran Sirah Nabawi sendiri. Ini membahas tentang sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW dari mulai lahir sampai beliau wafat. Ada kitab khusus membahas tentang ciri fisik beliau. Dan juga bagaimana cara beliau dalam beraktivitas. Ini dibahas dalam kitab namanya kitab Asy-Syama'il. Yang paling terkenal Asy-Syama'il Tirmidzi. Ada buku yang khusus membahas tentang keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan kitab Al-Khasa'is. Di antara yang terkenal adalah Asy-Syifa bi Khasa'isil Mustafa.
karya Al-Qadiyat. Dan ada yang khusus membahas tentang peperangan-peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan kajian Al-Maghazi. Sehingga dari satu sosok manusia ada 4 turunan pelajaran. Dan itu karya yang berbeda-beda. Sehingga karya sirah itu beda dengan syama'il, karya syama'il berbeda dengan khasa'is, karya khasa'is berbeda dengan Al-Maghazi. Subhanallah. Sebab tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita mendapatkan informasi yang lengkap untuk panutan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketika Allah tegaskan dalam Al-Quran, pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada uswatun hasanah bagi kalian. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ayat ini kepada para hambanya, Allah sediakan seperti apa potret uswatun hasanah, biografinya lengkap, sejarahnya lengkap, keterangannya lengkap, sahabat cerita dengan lengkap. Dan Allah jaga karya-karya itu. Allah jaga karya-karya sirah nabawiyah itu hingga tiba di zaman kita dan kita bisa menikmatinya. Makanya sebenarnya kalau cukup dengan ini, orang tidak perlu untuk mencari yang lain. Sehingga kalimat globalnya di Quran, Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia potret ideal bagi kalian. Terus seperti apa saya harus tiru beliau dalam aneka gerakan saya? Ini lihat, ada banyak sekali referensi tentang Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling lengkap. Kalau kita disuruh untuk niru orang lain, tapi ternyata orang itu kita tidak kenal identitasnya. Bingung kan gitu ya? Bapak, kalau Bapak mau ngerjain tugas ini, tolong tiru Pak Budi. Budi yang mana? Pokoknya cari. Yang penting Budi namanya. Bingung. Identitasnya nggak jelas. Bagaimana Pak Budi latar belakangnya gimana nggak jelas. Kita akan bingung. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sediakan khazanah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat lengkap, sehingga orang bisa meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ka'annahu ra'ah, seperti dia melihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat itu Masya Allah lengkap sekali, dari mulai takbiratul ihram sampai selesai zikir ada semua. Belum lagi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan khazanah semacam ini, yang mungkin ini tidak dimiliki oleh yang lain. Kita tidak pernah mengetahui ya, adanya kitab yang isinya sirah nabawiyah tapi tentang Musa. Pernah ngelihat Pak ya? Ada Pak? Tidak ada. Orang Yahudi itu tidak punya Pak seperti itu. Orang Yahudi tidak punya sirah nabawiyah tentang Musa atau tentang nabi yang lain, misalnya tentang Isa. Mereka nggak punya. Satu-satunya sirah nabawiyah yang komplit hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sehingga saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan pandangan matanya, sahabat itu mencatatnya, dan dikatakan oleh Al-Bara' bin Azib, beliau melihat ke arah atas, ke bawah sebanyak 3 kali. Faqala, lalu beliau bersabda, Ista'idhu billahi min adzabil qabri. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Marrataini aw thalathan, beliau ulangi sebanyak 2 atau 3 kali. Ista'idzu billahi min adzabil qabri, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Sehingga pengulangan itu bukan sesuatu yang sia-sia. Sebab terkadang orang butuh untuk didoktrin agar kalimat itu melekat pada dirinya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hal yang penting, terkadang beliau ulangi sebanyak 3 kali, 2 kali. Tujuannya adalah agar lebih melekat pada diri orang itu. Dan metode seperti ini bisa kita lihat ya, para asatidz Ahlussunnah sering seperti itu Pak. Dan Anda tidak perlu kemudian bosan, kok Ustadz bolak-balik ngulangi, kenapa? Sebab bagian yang penting itu perlu untuk penekanan. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, diulangi sebanyak 3 kali. Tsumma qal, kemudian beliau mulai bercerita bagaimana perjalanan arwah pasca kematian. Beliau mengatakan, innal 'abdal mu'mina, seorang hamba yang mukmin. Dan definisi mukmin dalam Al-Quran maupun hadis itu mukmin ideal.
Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti apa yang beriman itu adalah mukmin ideal. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya. Itu Allah bercerita tentang mukmin ideal. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu mukmin yang ideal. Innal 'abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, idza kana fi inqita'i minad dunya, ketika dia mau meninggalkan dunia, wa iqbali minal akhirah, dan dia mau menuju akhirat. Diperhatikan, Nabi SAW menyebut kematian dengan akhirat. Pernah ada orang yang mempertanyakan, dalam rukun iman yang 6, kenapa tidak ada penyebutan iman kepada kematian? Adanya iman kepada hari akhir. Maka jawabannya adalah iman kepada hari akhir itu mencakup kiamat kubra dan kiamat sughra. Kiamat sughra adalah kematian. Kiamat kubra adalah kejadian kiamat yang sebagai penutup kehidupan di dunia. Dan bagian dari kiamat kubra adalah semua tanda-tanda kiamat. Maka kita mempelajari tentang Dajjal, tentang turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, dan aneka tanda-tanda kiamat yang lain. Itu adalah kiamat masuk dalam ranah iman kepada hari kiamat, hari akhir. Sehingga Nabi SAW menyebutkan di sini, ketika seorang hamba yang mukmin mau meninggalkan dunia dan menuju akhirat, padahal kiamat belum terjadi. Dalam arti kehidupan dunia belum selesai. Nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh. Maka turun kepadanya malaikat dari langit. Bidul wujuh, putih wajahnya. Ka'anna wujuhahum syams. Wajahnya seperti matahari. Ma'hum kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan membawa minyak wangi dari minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Lalu kemudian para malaikat ini duduk di sekitar mayit tadi sejauh mata memandang. Dan pada saat halatul istighdar, halatul istighdar adalah suasana ketika orang mendekati kematian. Bahasa kita dalam kondisi apa? Sakaratul maut. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada sang hamba kejadian-kejadian yang aneh yang itu tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Sehingga mendekati dia mau mati, terkadang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada sang hamba kejadian yang luar biasa yang itu tidak bisa dilihat oleh manusia dalam kondisi normal. Sebagaimana keterangan An-Nawawi. Maka kadang pandangan matanya sudah tidak bisa dikendalikan, ya. Dia menghadap ke arah satu titik. Sebelahnya ada istrinya, mungkin ada anaknya, dipanggil-panggil, tapi bapak saja tetap menghadap ke arah titik itu. Mungkin beliau sedang melihat sesuatu. Dan saat ini mungkin beliau sudah tidak bisa lagi diajak komunikasi. Ketika manusia dalam kondisi sangat kaget, putus kemampuan dia untuk mendengarkan suara yang lain, karena dia fokus di satu titik yang jauh lebih hebat dibandingkan apa yang dia lihat di kanan kirinya. Maka jamaah dimulakan Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah ketika itu, mustahil seorang hamba bisa mendapatkan hidayah dari Allah dan bimbingan untuk mengucapkan La ilaha illallah. Kita yang misalnya dalam kondisi sehat seperti ini, ya, terus lagi tidur. Ketika lagi tidur, Pak, terdengar suara sayup-sayup azan subuh. Sementara kita berada di hotel, nyaman, adem, ngantuk, pingin tidur. Sayup-sayup azan subuh. Untuk hanya mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilahin nusyur, itu beratnya luar biasa. Mungkin bangun, tapi mengucapkan itu tidak bisa. Terus merem lagi, Pak. Merem lagi. Demikian pula ketika malam hari. Nabi SAW menyebutkan di antara zikir yang memiliki nilai keistimewaan yang besar apa? Membaca apa, Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Zikir kapan ini? Ketika ngelilir. Orang ngelilir suruh mengucapkan la ilaha illallah, berat nggak? Berat. Hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Padahal dia masih dalam kondisi sehat walafiat. Apalagi kalau tingkat kesadaran manusia sudah turun jauh. Dalam posisi itu dia mungkin lebih berat lagi untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah.
Makanya kita sangat butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kalimatut tsabat, la ilaha illallah, dalam setiap keadaan, terutama ketika di penghujung usia. Malaikat yang turun dari langit duduk di sekitar orang ini sejauh mata memandang. Dan ini gaib ya. Apa nggak nabrak tembok, Pak? Jangan dipikirkan demikian. Karena ini suasana gaib. Hatta thumma yaji'u malakul mauti alaihi salam. Kemudian datanglah malakul maut alaihi salam. Malakul maut namanya siapa? Ya? Siapa nama malakul maut? Malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya mewafatkan kalian adalah malakul maut yang diutus untuk mencabut nyawa kalian. Itu nama resmi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian datanglah malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Kemudian malakul maut tadi duduk di dekat kepala orang tersebut. Fayaqul, kemudian orang ini dipanggil. Ayyatuhan nafsut tayyibah. Wa fi riwayatin ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik. Sehingga jiwa yang baik kondisinya adalah orang yang tenang. Dan sebuah ketenangan itu dimiliki oleh seseorang ketika dia memiliki akidah yang kuat. Orang ketika tidak punya keraguan berkaitan dengan keyakinannya, maka jiwanya akan tenang. Tapi kalau masih ada keraguan, dia tidak akan bisa mendapatkan ketenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan sumber ketenangan ada pada iman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, gimana kalimatnya dalam Al-Quran? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ba'da imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah, ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ba'da imanihim, agar iman mereka semakin bertambah di samping ada iman yang sudah ada pada hati mereka. Dipanggil oleh malakul maut, ayyatuhan nafsut tayyibah, wa fi riwayatin al-mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhanya. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi siqa. Kemudian roh itu keluar sebagaimana keluarnya air dari ceret. Anda ketika menuangkan air dari ceret, mana airnya kok nggak keluar? Kecantol. Pernah nggak terjadi? Nggak terjadi. Betapa mudahnya ruh itu keluar, digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti layaknya air yang keluar dari ceret. Dan demikianlah cara orang yang beriman ketika dia meninggal dunia. Roh itu keluar dengan sangat mudah. Bapak, bukankah yang namanya kematian itu ada sakaratul maut? Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami itu. Sampai beliau mengalami demam 2 kali sebagaimana demam orang biasa. Beliau mengatakan, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu punya sakarat. Kondisi sakarat sampai orang jadi nggak sadar. Jawabannya benar. Dan itu dialami baik mukmin maupun kafir. Dan kondisi itu sebelum arwah dicabut. Sehingga ujian beratnya sakit, demam, pusing, badan gak enak dialami oleh semuanya. Bahkan orang beriman bisa jadi dia mengalami lebih dahsyat, lebih berat dibandingkan non-muslim. Tapi saat arwah itu keluar, seorang mukmin keluarnya jauh lebih mudah dibandingkan orang kafir. Fayakhudhuha, kemudian diambil oleh malakul maut. Dan dalam riwayat yang lain, hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin baina as-sama'i wal ard. Ketika ruh itu keluar, dia didoakan oleh semua malaikat antara langit dan bumi. Wa kullu malakin fis sama', dan semua malaikat yang ada di atas langit. Wa futihat lahu abwabus sama', dan seluruh pintu langit terbuka. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah ay yu'raja bi ruhihi min kibalihim. Setiap penunggu pintu-pintu langit tersebut, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar arwah ini dilewatkan melalui pintu yang dia jaga.
Fa'idha akhadhaha, begitu sudah dibawa oleh malakul maut, lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Tidak dibiarkan oleh para malaikat yang berada di sekitarnya tadi, walaupun hanya sekejap, hatta ya'khudhuha, langsung direbut oleh para malaikat tersebut. Fayaj'alunahu fi dhalikal kafan, kemudian dikasih kafan dari surga. Wa fi dhalikal hanut, dan dikasih minyak wangi dari surga. Fadzalika qauluhu ta'ala, kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Manusia itu diwafatkan oleh utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, wa hum la yufarritun, dan mereka tidak membiarkannya. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin ujidat ala wajhil ardi. Keluar dari arwah ini aroma yang sangat harum, seperti harumnya aroma minyak wangi yang paling harum di muka bumi. Fayas'aduna biha, kemudian mereka pun naik bersama dengan arwah ini. Fala yamurruna ala mala'in minal malaika, dan tidaklah para malaikat dan arwah ini melewati seorang malaikat pun, illa qalu, kecuali mereka akan mengatakan, ma hadzal ruhut thayyib. Ruh siapakah yang indah ini? Ruh siapakah yang baik ini? Fayaqulun, mereka menjawab fulan bin fulan, dengan nama terbaik yang pernah dia gunakan. Maka kita dianjurkan untuk memberikan gelar dan nama untuk orang yang berada di sekitar kita dengan gelar kehormatan dan nama yang terbaik. Bapak misalnya sudah ngasih nama yang terbaik untuk anak-anak Bapak. Mungkin kemudian Bapak ingin ngasih gelar yang lebih baik lagi. Boleh dikasih tambahan gelar, dan gelar tidak harus masuk di akta. Anda kasih misalnya gelar, misalnya Syekh atau siapa, sehingga anak ini punya nama laqab, punya nama gelar. Semoga nanti nama gelar ini akan menjadi panggilan para malaikat ketika arwahnya diangkat menuju langit. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fid dunya. Dengan nama terbaik yang dulu digunakan oleh masyarakat untuk menyebutnya ketika di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'i dunya, hingga tibalah arwah ini di langit dunia. Fayastaftihuna lahu, kemudian para malaikat yang mengiringinya minta untuk dibukakan pintunya. Fayuftahu lahum, kemudian dibukakan. Fayushayyi'una min kulli sama'in muqarribuha. Pintu itu dibukakan, kemudian dia naik menuju langit di atasnya. Dan ini dalil bahasanya langit itu ada bangunannya. Langit itu ada bangunannya. Sebab ada pintu, berarti kanan kirinya ada apa, Pak? Ada bangunan. Allah Ta'ala berfirman, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit dibuka dan di langit ada pintunya. Ini berbeda dengan anggapan orang-orang yang belajar tentang kosmologi, ya, yang bercerita tentang luar angkasa, tapi tidak ada bukti sama sekali. Ya hanya modal ngedabrus, tapi dipercaya sama orang. Mereka punya anggapan bahwasanya yang namanya alam semesta itu seperti ruang tanpa batas. Sehingga orang kalau bisa naik terus menjauh dari bumi itu tidak akan ada batasnya. Dan ini anggapan yang salah. Sebab di atas ada langit. Dan langit itu ada bangunannya, bukan awang-awang yang kosong dari bangunan. Lalu ketika sampai di langit dunia, minta dibukakanlah pintu langit dunia, naik menuju langit yang kedua. Kata Nabi SAW, fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha. Di setiap langit menuju langit berikutnya, diiringi oleh para malaikat yang tinggal di langit tersebut. Sehingga dari langit dunia menuju langit yang kedua diiringi oleh malaikat yang tinggal di langit dunia. Dari langit kedua menuju langit yang ketiga diiringi oleh para malaikat di langit yang tinggal di langit kedua. Dan begitu seterusnya. Hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'ah, sampai dia naik ke langit yang ketujuh. Masya Allah. Sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena begini jemaah, kebaikan itu naik, sedangkan keburukan tidak bisa naik. Makanya kalimat thayyibah naik, amal soleh naik, sedangkan kalimat yang buruk tidak bisa naik. Nabi SAW menyebutkan,
kalimat laknat itu tidak bisa naik. Ketika orang mengeluarkan laknat, laknat itu gentayangan antara langit dan bumi. Naik ke langit, langit menolak. Terus turun ke bumi, bumi menolak. Sehingga dia tidak bisa masuk ke bumi. Lalu ketika dia tidak faida lam yajid masagan, ketika laknat ini tidak punya tempat, maka dia akan menuju kepada orang yang dilaknat. Apabila dia layak untuk dilaknat, maka laknat itu akan mengenainya. Namun ketika dia tidak layak untuk dilaknat, maka akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Sebab kalimat laknat bukan kalimat thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'u." Hanya kepada Allah kalimat thayyibah itu naik dan amal saleh naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat thayyibah naik menuju Allah, amal saleh naik menuju Allah, arwah pelakunya besok ketika mati juga naik menuju Allah. Dan ini salah satu di antara keistimewaan roh yang baik. Allah Subhanahu wa taala jadikan arwah yang baik ini bisa naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah taala berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin." Catatlah amal hambaku di 'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun? Tahukah kamu apa itu 'illiyun? Kitabum marqum, kitab yang tertulis, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat muqarrabun. Hayuktabu kitabuhu fi 'illiyin. Akhirnya catatan amalnya ditaruh di 'illiyin. Catatan amalnya ditaruh di 'illiyin. Thumma yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, a'iduhu ilal ardi, kembalikan arwahnya ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum, karena aku telah mengambil janji kepada mereka manusia bahwa aku menciptakan mereka dari bumi. Wa fiha u'iduhum, dan ke bumi aku akan kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi akan aku keluarkan kembali mereka untuk sesi yang kedua, yaitu ketika hari kebangkitan. Maka pada saat hari kebangkitan, jasad manusia itu masih berada di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an di surat Az-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Dan bumi mengeluarkan athqal, beban beratnya. Yang dimaksud sebagian ahli tafsir adalah keluar mayat-mayat yang sudah dikubur di dalamnya. Dan di dunia ini tempat semua hamba. Di bumi ada jasad manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, dan para nabi yang lainnya. Di bumi ada jasad orang-orang saleh, para sahabat Nabi SAW dan para pejuang yang mengiringi mereka. Sebagaimana pula di bumi ada jasadnya Fir'aun, ada jasadnya Abu Jahal, ada jasadnya Abu Lahab, sehingga campur antara orang baik dan orang buruk. Tapi arwah dipisahkan. Sehingga kehidupan yang sejati adalah di posisi yang terpisah. Disitulah ketahuan siapakah yang terbaik, siapakah orang baik, dan siapa orang jahat. Kalau fisiknya bisa jadi sama, semua diberi fisik oleh Allah. Tapi kemudian arwah itulah yang membedakan. Arwahnya orang-orang saleh naik menuju langit, sedangkan arwahnya orang jahat tidak bisa naik menuju langit. Di mana Nabi SAW arwahnya tinggal? Di mana arwah para nabi tinggal, Pak? Di langit. Rasulullah SAW ketika Mi'raj, beliau ketemu di lantai langit, di langit nomor sekian ketemu dengan nabi ini, langit nomor sekian ketemu dengan nabi ini, arwah mereka di langit. Maka pada saat beliau menjelang wafat, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengatakan, ila rafiqil a'la, menuju ar-rafiqul a'la. Saya kembali kepada rafiqul a'la. Yang dimaksud dengan ar-rafiqul a'la adalah teman-teman yang mulia, yaitu para malaikat, arwah para nabi yang berada di mana? Di langit. Dan itu kekhususan bagi para nabi, sebab mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, Pak, lebih tinggi mana sih kalimat la ilaha illallah dengan ar-rafiqul a'la?
Ini sempat ada pertanyaan yang pernah diajukan di radio Roja ya. Saya sempat mendengar itu waktu di kendaraan ketika di Jakarta. Tapi itu sudah lama sekali. Mungkin waktu itu Ustadz Halim Naro masih hidup. Ya. Jadi Ustadz Armin masih hidup waktu itu. Jadi sudah lama sekali. Mungkin sekitar tahun 2013 atau 2014. Kenapa Nabi SAW ketika wafat beliau mengucapkan ila rafiqil a'la? Sementara bukankah beliau bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jawabannya adalah kalimat ar-rafiqul a'la itu kekhususan bagi para nabi. Sebab arwah para nabi dijamin oleh Allah berada di mana? Di langit, di atas. Maka kalimat ini tidak boleh diucapkan oleh kita. Sehingga nggak boleh menjelang wafat ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Siapa yang jamin arwah bapak akan berada di sana? Nggak bisa ya. Maka kita ketika menjelang akhir hayat, talqinnya bukan ar-rafiqul a'la. Tapi talqinnya apa? Ucapkan la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqin orang yang mau mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bukan ditalqin ar-rafiqul a'la. Ayo ucapkan ar-rafiqul a'la. Loh, kenapa? Tiru Rasulullah SAW. Ini salah talqin. Karena ini khusus untuk Nabi, untuk para Nabi SAW. Baik. Kemudian jasad itu dikembalikan ke bumi. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Dikembalikanlah ruhnya ke bumi, ke jasadnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. Lalu si mayit ini dalam kegelapan di kuburan, dia bisa mendengarkan suara sandal orang-orang yang mengiringinya ketika mereka pulang meninggalkannya. Coba bayangkan Pak ya. Andaikan kita adalah seperti itu Pak. Andaikan posisi ini adalah kita. Dalam situasi ketika kita sudah diletakkan di liang lahat, kemudian diuruk, lalu kita dalam kondisi sendirian, sadar. Karena bisa mendengar. Perasaannya kayak gimana Pak? Sadar dan kita bisa mendengar. Ini sandal bapak saya atau sandal saudara saya, ini sandal siapa, suaranya sudah mereka pergi meninggalkan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperdengarkan mayit ini bisa mendengarkan suara sandal itu agar dia semakin merasa kesepian. Kau sudah ditinggalkan oleh semuanya. Sekarang kau sendirian. Ibaratnya begini ya. Kalau anak Anda kelayu bapaknya, tahu kelayu Pak? Bahasa Jawa ini apa? Bahasa Indonesia ini apa? Hah? Bahasa Indonesia ini kelayu ini apa? Hah? Kemandel ya, kemandel. Syam. Ini penerjemahnya juga bingung, Ustaz. Ada yang nggak paham bahasa Jawa? Ya sudah, itu pengecualian ya. Pengen ikut tapi ditinggal, itu namanya kelayu ya. Susah diterjemahkan itu ya. Ketika ada anak yang kelayu bapaknya atau kelayu orang tuanya, pengen ikut tapi ditinggal. Lebih berat mana? Ketika dia pengen ikut ditinggal dan melihat perpisahan dengan bapaknya, sehingga saat bapaknya itu pergi dilihat, sambil nangis dia. Dengan kemudian misalnya ngelimpek ya susah lagi itu. Dia ngilang mungkin lewat pintu belakang sehingga anak ini nggak sadar bahwa bapaknya sebenarnya sudah pergi. Lebih berat mana Pak? Nah, lebih berat melihat. Maka kadang ada orang yang ngantarkan anaknya ke pesantren. Begitu sampai anaknya masuk ke pondok, nggak pamitan dia langsung hilang. Ini karena nanti kalau pamitan malah nangis Pak Ustadz, udah biarin aja dah. Pada saat anak ini masuk pondok keluar, bapaknya sudah pulang ternyata. Udah nanti urusan ditelepon. Karena bisa jadi dengan melihat, mendengar suara mobilnya pergi, itu lebih menyedihkan dibandingkan tidak melihat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi mayit bisa mendengarkan suara sandal orang yang mengiringinya agar dia lebih merasa kesepian. Semua orang yang mengantarkanmu sudah meninggalkan kamu. Karena berkaitan dengan apakah mayit bisa mendengarkan suara orang yang hidup,
Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bisa dan ada yang mengatakan tidak bisa. Dan kesimpulan yang paling baik yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan terkadang bisa, terkadang tidak. Kadang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia bisa mendengar, dan kadang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tidak bisa mendengar. Baik. Dan di antara situasi di mana mayit bisa mendengar suara orang yang hidup adalah pada saat dia ditinggal oleh orang-orang yang mengiringinya. Fayatihi malakan syadidal intihar fayantahiranihi. Kemudian datang dua malaikat yang keras bentakannya. Begitu datang langsung dibentak oleh dua malaikat ini. Fayantahiranihi, kemudian dibentak oleh dua malaikat ini. Wa yujlisanihi, kemudian didudukkan oleh malaikat ini. Fayakulani, kemudian mulailah ditanya di alam kubur. Nah, posisi didudukkan bagaimana, Pak? Wallahu alam, ini gaib. Padahal kita tahu yang namanya kuburan sangat rapat. Hanya cukup untuk bisa orang dalam posisi tidur telentang. Tidak mungkin bisa duduk. Terus gimana, Pak? Ini gaib. Yang kamu lihat itu kuburan dan bukan alam kubur. Sehingga tidak bisa dikiaskan dengan suasana yang bisa kau lihat. Ya, meskipun terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan kejadian seperti ini kepada sebagian hambanya. Kalau ceritanya, ada salah satu petugas penggali kubur yang pernah melihat seperti ini. Jadi baru saja dia memakamkan jenazah, tapi ternyata salah posisi. Ada dua mayit yang mati bersama, ada dua orang yang mati bersamaan dalam satu kelurahan, dan pemakamannya sama. Akhirnya mayit dari padukuhan A dibuatkan satu makam, digalikan. Mayit dari padukuhan B dibuatkan satu galian. Yang A datang duluan, tapi salah posisi. Yang seharusnya itu ditempati B, ditempati oleh A. Keluarga B nggak terima, pokoknya harus dipindah. Akhirnya dipindahkan. Saat digali, posisi jenazah itu duduk. Jadi kepalanya itu bentur atas. Dia melihat situasi itu, kemudian dia pindahkan. Sehingga ini hal yang gaib, tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada sebagian orang. Pak, saya pernah melihat dia misalnya berlumur darah dan seterusnya. Hal yang gaib terkadang ditampakkan, meskipun aslinya gaib. Wa yujlisanihi, kemudian dia dudukkan. Fayaqulan, lalu ditanya, man rabbuka? Fayaqulu rabbi Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka? Siapa Rabbmu? Dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Apa agamamu? Dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Lalu siapakah orang yang diutus kepadamu? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ilmuka? Dari mana kau dapat keyakinan? Kau dapat ilmu? Qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitabullah, lalu aku mengimaninya dan aku membenarkannya. Jawaban yang sangat tegas karena dia punya keyakinan. Jawaban yang sangat tegas karena orang ini punya iman. Laisa fihi syuku, tidak ada keraguan pada dirinya. Sehingga dia bisa menjawab dengan tegas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min." Itulah ujian terakhir yang dihadapi oleh orang yang beriman. Fadzalika hina yaqulullahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam Al-Qur'an, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah berikan orang-orang yang beriman kalimat yang kokoh ketika di kehidupan dunia karena kalimat itu penuh dengan keyakinan. Orang yang yakin bobotnya berat, sehingga dia tidak gampang diubang-ambing oleh keraguan karena dia yakin. Dan yakin di dunia memberikan pengaruh kepada yakin ketika di alam kubur. Kapan seorang bisa memiliki akidah yang yakin? Ketika akidahnya bersumber dari sumber yang meyakinkan, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih berdasarkan penjelasan dan pemahaman para sahabat. Itulah yang meyakinkan. Akan sangat berbeda suasananya ketika akidahnya dibangun di atas logika, semuanya serba meragukan. Dan kita bisa lihat ya, tokoh-tokoh kelompok Ahlul Kalam, Maturidiyah, kemudian Kullabiyah,
dan seluruh turunannya, ya, di akhir hayatnya mereka merasakan keraguan. Ar-Razi sebagai salah satu tokoh ahlul kalam yang dia belajar ilmu kalam dan selalu memperjuangkan ilmu kalam dan bahkan menjadi rujukan dalam masalah ilmu kalam dalam masalah akidah, dia kebingungan di akhir hayatnya. Sampai dia mengatakan, wa ma jama'na tula hayatina illa qila wa qalu. Ternyata sepanjang hidup ini yang saya kumpulkan hanyalah katanya-katanya. Ada sebagian di antara mereka yang mengatakan, ya laitani ala aqidatil awam. Andaikan dulu saya hanya mengikuti akidah masyarakat umum yang tidak pusing dalam memikirkan tentang seperti apakah membahas tentang takwil arasy, takwil Allah berada di atas arasy, takwil Allah turun di muka bumi, Allah turun di langit dunia, takwil tentang Allah punya tangan. Gak sibuk dengan itu. Orang awam bisa menerima dengan sangat mudah. Padahal mereka sibuk dengan takwil seperti itu, Pak, ya. Ketika disampaikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kami meyakini Allah istiwa di atas arsy. Apa dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalil tentang ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ditakwil. Kalau sudah takwil main logika. Logika antara satu orang dengan orang yang lain kan beda. Akhirnya konsekuensi ketika takwil adalah kumpulin. Dia ngomong apa, dia ngomong apa, dia ngomong apa, dikumpulin. Wa ma jama'na illa qila wa qal. Dan tidak ada yang kami kumpulkan selain hanya katanya-katanya. Bingungi, Pak, tuh. Makanya logika tidak bisa jadi sumber akidah. Dan logika akan menolak ketika dijadikan sebagai sumber logika, sebagai sumber akidah. Logika ketika dijadikan sumber logika tidak logis. Kok bisa, Pak? Karena logika manusia itu berbeda-beda. Logika saya dengan logika Bapak Ibu sama atau beda? Beda. Sehingga kalau di sini ada 30 orang, andaikan kita diminta untuk mencari akidah berdasarkan logika masing-masing, maka akan ada 30 logika. Karena ada logika yang berbeda-beda. Baik, makanya logika bukan sumber akidah. Dari mana kita bisa mendapatkan akidah? Kita dapat akidah Allah yang ngasih. Sehingga paket akidah itu diberi oleh Allah, bukan proses kita mencari. Ini prinsip penting, Pak. Kita diperintahkan untuk beriman. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Lalu apa yang harus kita imani? Allah sediakan apa saja yang harus kita imani. Bukan kita disuruh untuk nyari. Kamu cari sendirilah apa yang harus kau imani. Tidak bisa, Pak. Manusia tidak mampu untuk mencari apa yang harus dia imani. Sebab iman itu paket yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah terus apa yang harus saya yakini? Kamu golek dewe. Anek golek dewe ya gak karuan nanti jadi. Yang ini ada yang golek ning guwa. Maka dia nginep ning guwa untuk nyari iman. Ada yang golek ning kuburan. Ada yang golek ning tepi pantai. Ada yang golek ning dhuwur gunung. Hasilnya gimana, Pak? Hasilnya gimana? Gak karuan. Orang yang melakukan suluk dalam tariqat-tariqat sufiyah itu nyari iman melalui suluk. Suluk itu amalan riyadhah yang harus dia tempuh sampai dia bisa mencapai derajat hakikat. Sehingga ada yang datang ke gua tertentu, lalu di gua itu dia beribadah sampai akhirnya dia mendapatkan keyakinan tertentu. Ada yang di kuburan, ada yang di tepi pantai, ada yang di tepi sungai, ada yang di puncak gunung. Ya. Bahkan itu kan jadi cerita tentang Wali Songo. Ya. Sehingga saat dia bertaubat, ya, seperti kisah tentang Sunan Kalijogo, itu secara logika saja sudah gak nyambung. Ya. Pada waktu, siapa nama Sunan Kalijogo aslinya? Raden Mas Said, ya. Beliau bertobat karena ganggu Sunan Bonang. Kemudian setelah tobat diperintahkan oleh Sunan Bonang untuk apa? Nunggu tongkat. Ditancapkan tongkatnya dan dia nunggu tongkat di situ. Ini orang tobat kok malah nunggu tongkat. Kita kan bingung. Biasanya sing jengene wong tobat kan diajari ngaji. Kalau dia non muslim ya disuruh baca syahadat. Ini malah suruh jaga tongkat. Dan itu jadi film, Pak. Jadi cerita yang menyebar di mana-mana, bahkan difilmkan sehingga masyarakat memahami, oh seperti inilah cara yang ketika orang ingin mencapai derajat akidah yang tinggi harus kayak gini.
Maka ditiru oleh sebagian orang dengan praktek suluk tadi. Hasilnya beda-beda. Begitu mereka turun, akhirnya mereka punya keyakinan manusia itu bertingkat. Syariat, thariqat, kemudian setelah thariqat naik hakikat, setelah itu naik makrifat, setelah itu nekat. Udah, kalau udah nekat, ratau salat, isinya maksiat. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan bagi orang yang beriman ketika akidahnya bersumber dari sesuatu yang pasti, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Fayunadi munadin fis sama', maka ada panggilan yang datang dari langit, an sadaqa abdi, hambaku benar. Fa afrishuhu minal jannah, bentangkan untuknya tempat menuju surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Akhirnya dia bisa merasakan wanginya surga dan bisa merasakan angin surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan dibentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Wa ya'tihi wa fi riwayatin yumatsalu lahu rajulun hasanul wajhi, kemudian datang orang yang wajahnya indah, wajahnya bagus, wajahnya cakep, pakaiannya bagus, aromanya harum. Fayaqul, dan dia mengatakan, abshir billadhi yasurruka, abshir biridwanin minallah, kabar gembira untuk sesuatu yang akan menggembirakan kamu, kabar gembira dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan surga yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang kau telah dijanjikan akan menemuinya. Maka si mayit ini bertanya, wa anta? Fabasyarakallahu bi khairin, man anta? Anda, semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan untuk Anda. Siapakah Anda ini? Mayitnya nggak tahu siapa orang ini. Kemudian orang ini mengatakan, ana amaluka saleh, aku adalah amalmu yang saleh. Lalu amalnya memuji orangnya. Amalnya memuji orangnya. Inilah pujian yang berarti dan bernilai pahala. Fawallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah, bati'an fi maksiatillah. Demi Allah, aku melihat Anda itu orang yang cepat ketika berbuat taat, tapi lambat ketika berbuat maksiat. Gercep, sat-sat, das-des ketika melakukan ketaatan, tapi ketika ada kegiatan maksiat, ada orang berbuat maksiat, mungkin nafsu berkeinginan, tapi ditahan. Sehingga dengan sebab ini, mayat tersebut dipuji oleh amalnya sendiri dengan karakter seperti ini. Masya Allah. Dan ini butuh sabar jamaah. Berbuat taat itu bertolak belakang dengan nafsu. Sehingga sholat ketika terdengar adzan, mau bergerak alasannya berat. Kenapa? Masih ngantuk. Tapi dipaksa agar dia bisa berangkat menuju masjid untuk sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah. Dan itu menjadi pujian bagi amalnya ketika di alam kubur. Fajazakallahu khairan, maka Allah memberikan balasan yang terbaik untuk Anda. Kemudian dibukakanlah pintu menuju surga. Lalu dikatakan kepadanya, hadza manziluka, itu adalah tempatmu. Dan dibukakan pintu menuju neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, hadza manziluka law asautallah wa abdalakallahu bihada, itu adalah tempatmu kalau kau durhaka kepada Allah, neraka itu. Tapi sekarang Allah ganti dengan tempat yang ini, yaitu di surga. Fa idza ra'a ma fil jannah, ketika dia melihat keindahan nikmat surga, qal, maka dia mengatakan, rabbi ajil qiyamas sa'ah kaima arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat agar aku bisa kembali menemui keluargaku dan mendapatkan hartaku di surga. Fayuqalu lahu uskun, lalu dikatakan kepada jenazah ini, kepada mayat ini, uskun, tenanglah. Dan dalam niat yang lain, dia diminta untuk tidur, urqud kama raqadal aris adali yantadhiru zaujatah. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya seorang pengantin yang sedang menantikan istrinya datang. Berarti apa, Pak? Penuh dengan istirahat, penuh dengan kebahagiaan.
Dia diminta oleh Allah untuk tidur dan istirahat dalam suasana penuh dengan kebahagiaan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan kepada jenazah mukmin itu seolah-olah dia belum sholat dan matahari mau tenggelam. Coba kita bukakan hadisnya. Da'uni usalli. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita seperti ini, Pak. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan Syalbani menilai hadis ini sahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala al-mayyit al-qabrah, muslat asy-syamsu 'inda ghurubiha." Apabila jenazah mukmin itu sudah dimasukkan ke dalam kuburan, maka ditampakkan kepadanya seolah-olah matahari mau tenggelam. Fayajlisu yamsahu 'ainai. Kemudian dia duduk mengusap kedua matanya, ucek-ucek matanya. Wa yaqulu da'uni usalli. Lalu dia mengatakan, izinkan aku untuk salat di kuburan, Pak. Di mana? Di kuburan. Pertama ketika saya membaca hadis ini terheran, subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyikapi hambanya yang baik dengan aneka kondisi yang mulia. Salah satunya adalah semangat ketaatan itu belum habis sampai orangnya mati, Pak. Semangat dia beribadah belum berhenti meskipun dia sudah dimasukkan ke dalam kuburan. Sehingga ada orang yang ketika dia sudah dimasukkan ke dalam kuburan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semangatnya tampak, sehingga ditampakkan seolah-olah matahari mau tenggelam dan dia merasa belum sholat asar. Lalu dia mengatakan kepada para malaikat, da'uni usalli, biarkan aku mau sholat. Ya, itu kan menunjukkan kalau amalnya diterima oleh Allah. Dan itu indikasi bahwasanya amalnya diterima oleh Allah. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan amalnya pasca wafatnya. Dengan semangat itu tidak berhenti meskipun dia sudah mati. Makanya kenapa surga itu abadi? Karena orang mukmin ibadahnya abadi dengan semangatnya. Sebagaimana neraka itu abadi karena orang kafir ketika berbuat kekufuran dia abadi dengan semangatnya. Ada yang bertanya begini. Orang kafir berbuat kekufuran itu berapa lama, Pak? Sesuai usianya. Kalau dia umur 80 tahun, berarti dia berbuat kekufuran 80 dipotong 15 sebelum balik. Berarti berapa? 65 tahun. Ada yang berbuat kekufuran 65 tahun, 60 tahun, 50 tahun sesuai dengan usia yang Allah berikan kepadanya. Bahkan ada yang cuma 5 tahun, dia mati di usia 20 tahun. Tapi kenapa siksanya abadi? Bukankah kita meyakini Allah Maha Adil? Dan kita punya kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. Tapi kenapa amalannya cuma 65 tahun, kekufurannya 65 tahun, namun hukumannya tanpa ujung ketika di yaumil akhir? Maka jawabannya begini. Bedakan antara batas akhir kehidupan dengan batas akhir kekufuran. Kematian orang ini itu bukan batas akhir kekufuran, tapi batas akhir kehidupan. Sehingga seperti ini. Andaikan ada non-muslim yang dia diberi oleh Allah usia 80 tahun. Sudah dalam posisi dia kafir 80 tahun. Coba kalau dia dikasih waktu tambahan sehari, 80 tahun plus sehari, jadi mukmin enggak? Tetap kafir. Sehingga satu tetap kafir. Baik, tambahin lagi sepekan. 80 tahun plus 1 pekan. Jadi mukmin enggak? Tidak. 80 tahun plus sebulan. Berubah enggak? Tidak. 80 tahun plus tahun. Tetap sama. 80 tahun plus 1000 tahun juga tetap sama. Sehingga dia menjadi kafir, dia berbuat kafir itu tanpa ujung. Sebab semangatnya tanpa ujung. Sementara
kematian itu adalah batas akhir kehidupan dia. Sebab nggak mungkin manusia akan abadi. Dia akan mati. Baik mukmin maupun kafir semuanya akan mati. Karena kekufurannya abadi, artinya semangatnya terus berjalan, maka azab yang berlaku bagi dia adalah azab yang abadi. Sebagaimana orang yang beriman, dia ketika diberi oleh Allah 80 tahun tutup usia sudah nggak bisa beramal. Andaikan dikasih tambahan waktu 10 tahun, dia beribadah nggak? Beribadah. Tambah lagi sekian tahun, selama fisiknya masih sehat, dia akan beribadah. Imannya tetap melekat pada dirinya. Subhanallah. Dua hal ini, keimanan dan kekufuran, dialami oleh hamba ketika di dunia sifatnya abadi. Putus karena kematian jasad, tapi semangat tidak putus, sehingga hukumannya dan balasannya juga abadi. Kekufuran balasannya abadi, sebagaimana balasan ketaatan dan keimanan itu abadi. Dan salah satu adalah hadis ini yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan semangat seorang hamba dalam berbuat taat itu sampai pun ketika dia sudah mati. Baik. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang hamba yang kafir. Dan ketika hamba kafir itu mau meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turun para malaikat ghiladun syidad yang keras. Ghilad yang keras dan kasar. Sudul wujuh, wajahnya hitam. Dia membawa al-musuh dari neraka, kain kafan yang jelek dari neraka. Kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Lalu datanglah malakul maut, kemudian duduk di dekat kepalanya. Lalu malakul maut ini memanggil, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadab, keluarlah menuju murka Allah dan marahnya Allah. Fatafarraqa fi jasadi, maka arwah tadi pun dia memegang seluruh jasadnya, seluruh bagian jasad. Arwah itu menyatu dengan jasadnya, semakin memegang seluruh jasadnya. Fayantazi'uha kama yuntaza'u safudul kathiru syu'ab min sufil mablul. Kemudian dicabut paksa oleh malaikat, sebagaimana ganju yang punya banyak cabang ditaruh di kain suf yang basah. Fatatta'u ma'ahal uruq wal asab. Digambarkan Nabi SAW, urat-urat darahnya dan asab itu tendon, ya. Dan tendon-tendon dia itu putus. Jadi pada saat arwah itu dicabut, disertai dengan rusaknya fisik orang tersebut. Fayal'anuhu kullu malakin minas sama' bainas sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama'. Kemudian dia dilaknat oleh semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan semua malaikat yang ada di atas langit dunia. Lalu tertutuplah semua pintu langit. Tidak ada satupun yang menjaga pintu kecuali mereka meminta kepada Allah, alla tu'raja ruhuhu min kibalihim, jangan sampai arwahnya dinaikkan dari pintu yang mereka jaga. Fayakhudhuha, kemudian diambil oleh malakul maut. Kemudian ketika diambil langsung direbut oleh para malaikat yang jumlahnya banyak tadi. Kemudian dikasih kain musuh dan keluarlah aroma yang paling bau seperti baunya bangkai yang pernah ada di muka bumi. Setiap kali bertemu dengan para malaikat, mereka bertanya, siapakah ruh yang buruk ini? Fayaquluna, maka mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling jelek yang pernah dia gunakan ketika di bumi. Sehingga kalau dia pernah dipanggil dengan binatang, maka malaikat ini akan memanggilnya dengan binatang. Hatta yuntaha bihi ila sama'i dunya, hingga dia tiba di langit dunia. Ketika dia minta dibukakan, tidak dibukakan untuknya.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." Arwah orang kafir tidak akan dibukakan pintu langit untuknya dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum. Mustahil. Sehingga kita bisa lihat jamaah. Tadi arwah orang mukmin yang baik bisa naik. Arwah orang kafir dan orang jahat tidak bisa naik. Sebab keburukan itu tidak bernilai sehingga tidak berhak untuk dimuliakan dengan cara dinaikkan. Fayaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah Ta'ala berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Catatlah amalnya di sijjin. Apa makna sijjin? Fil ardi sufla, di lapisan bumi yang paling bawah. Kemudian dikatakan kepadanya, "Aidu abdi ilal ardi," kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menyampaikan kepada mereka, dari bumi aku ciptakan mereka, dan ke bumi aku akan kembalikan mereka, dan dari bumi aku akan keluarkan mereka untuk sesi yang kedua. Terus apa yang dilakukan? Fatutrahu ruhuhu minas sama'i tarha hatta taqa'a fi jasadi. Ruh itu pun dibuang sampai tiba di jasadnya. Sehingga roh mukmin dikembalikan ke jasadnya dengan cara diantar, roh non-muslim ini dibuang sampai kembali ke jasadnya. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan jatuh seolah-olah dia jatuh dari langit, lalu disambar burung atau diterpa angin ke tempat yang jauh. Dan itu kejadiannya ketika orang itu mati. Arwah orang kafir tadi dilemparkan dari langit dunia sampai tiba di jasadnya. Lalu setelah dia tiba di jasadnya, dia bisa mendengarkan suara sandal orang-orang yang mengiringinya. Ketika mereka pergi meninggalkannya, kemudian datanglah dua malaikat dengan bentakan yang keras. Lalu mereka pun membentaknya dan mendudukkannya. Fayaqulani lahu, lalu mulailah terjadi fitnah kubur, yaitu pertanyaan di alam kubur. Man rabbuka, ma dinuka, dan seterusnya. Coba kita lihat, Pak, bagaimana jawabannya. Dia mengatakan, la adri. Sami'tun nasa yaquluna dzak. Saya enggak tahu. Orang-orang pada mengatakan seperti itu, lalu saya ikut-ikutan. Dan ini kondisi munafik. Dalam riwayat yang lain, la adri, saya tidak tahu. Dan ini kondisi orang kafir murni. Jadi ada yang menjawab la adri, dan dia bilang, aku mendengar orang bilang seperti itu, lalu aku ikut-ikutan. Jadi dia tidak punya jawaban yang pasti. Baik, perhatikan, Pak. Anda kalau ditanya jawab tidak tahu ketika di dunia, dihukum nggak? Bapak saya tanya ya. Baik. Bapak saya tanya, sebutkan syarat-syarat sholat yang jumlahnya ada 12. Saya nggak tahu, Pak Ustadz. Baik. Ya sudah, nggak tahu ya. Jawaban tidak tahu ketika di dunia, itu dimaafkan. Jawaban tidak tahu ketika di alam kubur, nggak ada ampun. Sehingga saat orang kafir ini ditanya, siapakah Rabbmu, siapakah orang yang diutus kepadamu, apa agamamu, tidak boleh ada jawaban salah, dan tidak boleh ada jawaban tidak tahu. Jawaban yang diterima cuma satu, hanya jawaban yang benar. Sehingga saat mereka ditanya, siapakah Rabbmu, apakah mereka menyebut nama berhalanya? Apakah mereka menyebut nama Tuhannya? Tidak. Jawaban salah nggak diterima. Nggak berani untuk mereka katakan jawaban yang salah. Tuhan saya si X. Nggak berani. Apa agamamu? Agama saya Y. Nggak berani dia. Padahal dia dulu ketika di dunia punya agama. Bahkan bisa jadi dia tokoh agama itu. Dan dia kenal betul Tuhan yang dia sembah. Bahkan dia punya biografi Tuhannya. Insyaallah, biografinya, Pak. Tapi kenapa kok sampai dia tidak bisa menjawab pada saat ditanya di alam kubur? Karena pertanyaan di alam kubur tidak menerima jawaban salah. Dan tidak menerima jawaban tidak tahu. Sehingga saat dia ditanya, la adri, aku tidak tahu, maka fayuqal, dikatakan kepadanya, la daraita wa la talaut,
kamu nggak tahu dan nggak mau belajar. Dan hadis ini ketika saya bacakan kepada jamaah ketika Jumatan, ini salah satu di antara dalil wajibnya belajar. Orang yang tidak belajar sehingga tidak tahu, jawaban tidak tahu tidak diterima. Pada saat ilmu itu sudah datang kepadanya, padahal itu bagian dari iman yang wajib untuk dia ketahui. Maka pada waktu orang ini menjawab, saya tidak tahu, dibentak oleh malaikat. Ma daraita wa ma talaut. Kamu nggak tahu dan nggak mau belajar. Masya Allah. Padahal kalau di muka bumi, ketika hidup di dunia, jawaban seperti ini dihargai, Pak. Fayunadi munadin minas sama kadzab. Kemudian terdengar suara dari langit, dia berdusta. Fa'afrishu lahu minan nar. Fa'afrishu lahu minan nar. Bentangkan untuknya jalan menuju neraka. Bukakan pintu neraka. Kemudian dibukalah pintu neraka. Dan dia mendapatkan panasnya neraka dan racunnya neraka. Wa yudayyaku alaihi qabrahu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian kuburannya disempitkan sampai tulang rusuknya itu berserakan. Wa ya'tihi wa yumatsalu lahu rajulun qabihul wajhi. Kemudian datang orang yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, bau, aromanya bau, dan dia mengatakan, abshir billadhi yasu'uka, kabar buruk bagimu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini adalah hari di mana kau dulu sudah disampaikan kepadamu. Kemudian orang ini bertanya, siapakah kamu, wajahmu wajah yang mendatangkan keburukan? Lalu dia menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amalmu yang jelek. Fawallah, maka amalnya memberikan cacian kepadanya. Ma'alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah, sari'an ila ma'siyatillah, fajazakallaha syarran. Aku lihat kamu adalah orang yang semangat ketika melakukan maksiat, tapi ketika berbuat taat malas-malasan. Sehingga ketika ada celah untuk maksiat, gas, langsung dilakukan. Dan Nabi SAW memberikan gambaran orang yang hidup di akhir zaman yang nanti akan menjumpai matahari terbit dari barat, karakternya kayak gitu. Kata beliau SAW, semangat mereka dalam berbuat kemaksiatan itu seperti burung dan rubah. Seperti burung dan rubah. Kenapa seperti burung dan rubah? Digambarkan seperti burung dan rubah. Seperti rubah karena dia cerdas dalam mencari peluang. Seperti burung cepat ketika menyambar. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan dua binatang ini seperti rubah dan burung elang ketika dia mau berbuat maksiat, cerdas mencari peluang, cepat dalam melakukan. Makanya kalau ada orang yang dia selalu berpikir untuk membuat sensasi maksiat yang baru, yang mungkin dulu tidak pernah dikenal, terus muncul belakangan, baru lagi muncul belakangan, itu karakter seperti ini. Ya. Kita mungkin dulu tidak pernah mengenal ya, aneka pelanggaran-pelanggaran seksual yang dialami oleh masyarakat. Dulu nggak ada kayak gitu. Muncul belakangan, satu demi satu, aneka pelanggaran dalam masalah kehormatan, pelanggaran dalam masalah harta orang lain. Jadi sampai yang namanya modus untuk korupsi itu ganti-ganti antara satu periode dengan periode yang lain. Ini nggak boleh dia ngasih celah di sini. Ini susah buat celah baru di sini lagi. Masya Allah. Betapa orang itu sangat aktif dalam mencari celah untuk berbuat maksiat. Kemudian summa yuqayyadu lahu a'ma asammu abkam fi yadihi mirzabbah. Kemudian dia ditemani oleh makhluk yang buta, budek, bisu. Dia ditemani oleh makhluk yang buta, budek, bisu. Nggak bisa diajak ngomong. Kemudian dikode juga nggak paham karena orangnya buta. Dan dia nggak bicara apapun. Makhluk itu nunggui mayat yang kafir tadi. Wa fi yadihi mirzabbah, dan di tangannya ada prakul, ada alat pukul. Lau duriba biha jabalun kana turaba. Andaikan dipukulkan ke gunung akan jadi debu. Makhluk yang buta, budek, dan bisu ini
kemudian memukulkan, fayadribuhu darbatan hatta yasira biha turaban. Dipukulkan ke arah mayit ini langsung dia jadi tanah. Thumma yu'iduhu Allahu kama kana, kemudian dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipukul lagi, lalu dia teriak dengan teriakan yang sangat keras, tapi yang memukul ini enggak dengar. Yang memukul ini enggak dengar, sehingga dia tidak punya rasa kasihan. Oh, dia enggak dengar dan dia enggak lihat. Bagaimana nasib yang dipukul dia enggak lihat. Fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa tsaqalain. Dia teriak dan didengarkan oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Tsumma yuftahu lahu babun minan nar. Kemudian dibukakan untuknya pintu dari neraka. Wa yumahhatu min furushin nar, dan dibentangkan menuju neraka. Fayaqulu rabbi la taqumis sa'ah. Dalam suasana dia begitu menyakitkan dihukum di alam kubur, dia minta kepada Allah, jangan tegakkan kiamat. Rabbi la taqumis sa'ah, karena dia melihat hukuman di neraka jauh lebih dahsyat dibandingkan hukuman yang dia alami di alam kubur. Makanya pada waktu orang kafir dibangkitkan dari alam kubur, mereka mengatakan, gimana? Qala man ba'athana? Qalu man ba'athana min marqadina hadha. Siapakah yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Kok tiba-tiba cepatnya sudah masuk akhirat? Karena dia tidak ingin kiamat itu terjadi, sebab dia melihat hukuman di akhirat, hukuman di neraka jauh lebih dahsyat. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Cukup insyaallah. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membacakan satu hadis yang cukup panjang. Dan mungkin karena kita sendiri dan termasuk saya adalah orang yang banyak bersinggungan dengan kenikmatan dunia, sehingga membaca hadis seperti ini suasana batin kita masih terasa biasa. Dan dulu ada dalam sebuah majelis ada orang yang mendengarkan hadis ini dibacakan, dia pingsan. Lalu dibawa pulang. 3 hari orangnya mati. Saking takutnya ketika mendengar pertama kali hadis seperti ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman yang kuat dan keyakinan yang kuat baik di dunia maupun ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab pertanyaan para malaikat di alam kubur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Moga para jamaah yang mungkin ada pertanyaan bisa bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini menyoal masalah yang terkait hakikat dan makrifat dan nekat tadi, Ustaz. Ini saudara saya sendiri itu sedang mempelajari yang mirip seperti itu. Bahkan meyakini beribadah seperti menyatu dengan alam semesta, menyatu dengan Tuhannya. Istilahnya seperti itu yang disebutkan. Dan saya pernah dialog dengan saudara saya ini, malah niat saya untuk mengingatkan ataupun untuk berdakwah. Namun kok rasanya sudah kuat sekali sehingga malah kayak bertengkar. Jadi mohon nasihatnya. Saya akhirnya sekarang ini malah saya biarkan saja. Dan kalau menyikapi dengan saya itu suka banyak komentar juga dengan saya, dengan ibadah saya itu lebih dikomentari kenapa misal saya nggak mendengarin musik itu dia olok-olok gitu, seperti itu. Nah, sikap saya sekarang itu nasihatnya bagaimana menyikapi dengan saudara saya ini biar mungkin dapat hidayah atau seperti itu. Masya Allah. Baik. Bisa jadi hidayah yang diterima oleh orang yang kita dakwai itu tidak datang dari kita. Mungkin kita memperjuangkannya, tapi dia sadar dari mendengar yang lain. Saya berkali-kali menjumpai seperti itu ya. Saya pernah berdakwah sebenarnya bukan berdakwah, tinggal sebagai ikut ngisi di situ, ngajar di situ. Tapi teman-teman atau masyarakat di situ banyak yang tidak menerima. Mereka cenderung tidak begitu respect dengan apa yang saya sampaikan. Baik,
Sampai akhirnya saya meninggalkan tempat itu.